Kejawab Kang. Masya Allah. Permasalahan yang ada dalam diri pun terjawab. Kenapa? Karena kalau iman sama Allah, ketika Allah bilang kemudian ini, kita yakin sama Allah. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin gak? Yakin kita. Akan ada masalah yang melebihi kapasitas saya. Bismillah ya Allah. Saya pasti bisa lewat ini. Apapun masalahnya. Cuman masalahnya, kenapa bisa gak istiqomah? Ada yang masalah dengan imannya. Allah subhanahu wa ta'ala bilang, cirinya satu. Disebut nama Allah, gemetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada yang lempeng Kang, dengar azan itu. Dan ada orang yang dikasih hidayah ketika dengar azan itu, dia jawab azan itu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada yang lempeng aja dengar azan tuh. Bahkan di tembalannya juga gak baik gitu, dibalasnya gak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan rasanya gak asar. Bukan dijawab malah dikomplain coba. Gitu. Ada yang azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta sahanya nu azan. Kenapa dikepoin yang azan? Perintah Rasul itu kalau ada yang azan, jawab. Jawab, tapi jawabnya juga sudah diatur. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Apa jawab? La haula wala quwata illa billah. Ada jawabannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kali itu. Geus syukur ya, kuduna istirahat ya teh. Tuh, yang diingatnya istirahat bukan sholat. Jadi balik lagi Kang, iman itu akan merespon cepat dalam ibadah. Mohon maaf. Iman akan merespon cepat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merespon cepat dalam beramal. Yang menggerakkan teman-teman kemudian ke masjid, iman. Iman yang ngegerakin kita nih, iman wallahi. Meskipun bensinnya udah duit tinggal goceng, mau ke pom bensin era ngisi goceng. Udahlah bismillah, paksain aja lah. Des berangkat deh. Gimana ini nanti? Gimana Allah aja. Kita lagi jalan di jalan Allah. Insya Allah Allah permudah. Allah iritin bensin kita itu mudah. Berangkat. Pae di jalan. Cek aing oge. Ya tetap harus ada ikhtiar Kang. Kita harus mikir juga ya. Bensin tinggal udah berangkat dari Garut ke sini ya tuh selesai di Malangbong juga. Di Malangbong apa? Di Cileunyi juga mungkin. Coba iman akan menjawab semuanya. Kenapa kita banyak masalah Kang? Sederhana sebenarnya. Mohon maaf. Banyak masalah dalam iman sebenarnya. Mohon maaf, ada yang masalah dengan hutang, ada yang masalah dengan pekerjaan, dipecat lah, inilah, itulah. Tinggal introspeksinya aja, introspeksi amal, introspeksi iman gitu aja. Kalau introspeksinya ada introspeksi iman, ingatnya tobat sama Allah. Anak bermaksiat atau anak nakal, susah diatur sama kita. Kenapa? Jangan marahin anaknya, kitanya ini, jangan-jangan kitanya selama ini gak mau diatur sama Allah. Balikin ke Allah, ya Allah, kenapa saya susah ngurus anak ya Allah? Jangan saya juga susah diatur sama Engkau ya Allah. Coba tobat ya Allah, tobat. Ini gak jauh-jauh nyeritain saya sebenarnya. Suatu saat anak saya disuruh sholat. Kansa, sholat. Wudu. Keluar dari tempat wudu, ngemil, makan. Ke kamar. Kataku, Kansa, kamu udah wudu kenapa gak sholat? Iya Pak, bentar lagi. Terus kerunyung deh. Neneknya, ibu saya, itu lihat. Senyum-senyum aja ibu saya. Saya bilang, ibu kenapa ketawa-ketawa? Bukan nyuruh Kansa sholat juga. Persis kamu kayak dulu. Astagfirullahaladzim. Iya benar, saya yang tergesa-gesa menyalahkan anak. Tobat. Bu, siapa yang mengendalikan anak itu siapa? Allah atau orang tua? Kenapa kita yang maksa? Yang mengendalikan, merubah, membulak-balik hati anak, Allah. Kenapa gak segerakannya balikin ke Allah? Tobatnya kita itu kalau kita iman, balikin ke Allah. Ya Allah, saya punya dosa apa ya Allah? Sampai kau menjadikan kemudian anak saya susah diajak sholat, susah diajak majelis ilmu, masih begini, suka pacaran ya Allah. Tolong ya Allah. Nanti Allah jawab itu, jangan-jangan ada dosa kita yang belum kemudian diampuni oleh Allah.
Ya Allah, kenapa saya diuji dengan begini? Kenapa saya diuji dengan begini? Itu lihat. Ada yang menghina saya misalkan. Nerima gak kira-kira saya? Bilang misalkan. Misalkan. Kalimat buruk yang gak mengenakan saya. Mau di Instagram atau di DM misalkan. Kira-kira saya nerima gak? Gak terima. Manusia mana yang nerima dihina? Coba. Kita tuh refleks pasti pertamanya. Apa-apaan sih nih orang? Ngehina saya begini. Dia gak tahu betapa baiknya saya. Dia gak tahu betapa berimannya saya. Dia gak tahu saya sering tahajud apa. Harus saya posting di Instagram. Muncul di sini. Panas. Tapi yang enaknya gini. Ketika ada penghina, ya Allah menghendaki ini muncul. Muncul di komen, muncul di DM, muncul di WhatsApp. Ini dikehendaki sama Allah nih. Ada apa ini nih? Artinya ada ayat-ayat Allah yang tersirat yang perlu kita pikirkan. Buat apa? Bukan buat merendahkan kita kalau kita masih hidup. Buat ngangkat kita lebih mulia sebenarnya. Cuman mau gak menyadarinya, itu aja. Nah, balik lagi. Kelemahan iman perlu kesadaran. Sadar gak lemahnya iman? Sadar, ini saya lemah iman. Gimana dong berikutnya? Nih lihat ayat-ayat Allah. Permasalahan yang pertama. Orang-orang yang beriman kata Allah, apabila disebut nama Allah, dia gemetar. Dek gitu, ada gitu perasaannya. Allah, dek. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Wajilat qulubuhum. Ada sesuatu yang bergetar dalam hati. Allahu Akbar. Gini, lihat ya. Mohon maaf teman-teman, fokus. Ada sesuatu yang membuat teman-teman kaget. Mau nyebut apa? Itu tergantung dari imannya. Ya, coba. Misalkan, nggak sengaja gelas ini saya kejatuhin. Kemudian saya bilang, kata-kata kasar gitu. Saya sebut nama hewan misalkan. Ya itu keadaan hatimu. Nggak usah jauh-jauh. Maka saya kalau lihat ngobrol sama jamaah ya meskipun sering ngaji, tapi ngomong kasarnya masih sering, saya udah bilang, ya hatinya begitu gitu. Masih kotor. Sesuai dengan lisan. Maka kata ulama, lisan itu cerminan hati. Gitu. Sering ngomong jorok ya kondisi hatinya juga begitu gitu. Di jalan nih, sama-sama naik motor. Dan sama-sama melihat wanita cantik. Itu responnya beda-beda. Ada yang bilang subhanallah. Tapi teman yang satu lagi bilang, wuh. Kurang teh kunaon sih di mana? Teu ningali bieu tat. Ningali. Subhanallah kurang teh. Edunnya tatnya, naon nu edunna sih gitu. Biasa aja. Ya responnya beda ya. Mas, bayangin. Jadi gimana iman sebenarnya? Pernah dengar kisah seorang laki-laki yang didatangi wanita yang cantik luar biasa? Dia sampai hujan-hujanan sengaja malam. Jadi dia sering ngelewat ceritanya. Kisahnya laki-laki soleh ini, dia sering melewat di perkotaan. Dan ada wanita yang melihat dia dan dia sangat tergila-gila. Tapi laki-laki ini kuat imannya. Dia gak mau berdekatan sama si wanita ini.